Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trifado Alfianda, NPM 1810015311146. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah evaluasi kelayakan ekonomi pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah evaluasi kelayakan ekonomi pembangunan dengan bahan kajian yang saya ulas adalah evaluasi kelayakan ekonomi pembangunan flyover Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh. Studi kasusnya berada di Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh, karya Ruslan, Muhammad Isya, dan Reni Anggraini. Latar belakang pada kejadian ini ialah baru-baru ini pemerintah Republik Indonesia telah gencar melakukan pembenahan terhadap semua infrastruktur publik, salah satunya infrastruktur transportasi yang bertujuan untuk memaksimalkan dan memberikan kontribusi sosial ekonomi masyarakat di kota-kota besar di Indonesia. Tujuan dari peningkatan infrastruktur jalan adalah untuk menghemat waktu tempuh, mengurangi biaya perjalanan, tingkat kecelakaan, biaya operasional kendaraan, emisi kendaraan atau temperatur, polusi udara dan suara, yang dapat merusak lingkungan dan meningkatkan kapasitas persimpangan, serta yang paling penting adalah bagaimana infrastruktur transportasi dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara lebih jauh. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar penghematan biaya waktu dan biaya operasional kendaraan setelah pembangunan flyover dan sejauh mana kelayakan ekonomi terhadap pembangunan flyover. Penelitian ini menggunakan pendekatan benefit cost analysis atau BCA yang bisa didapatkan dengan 3 cara. Yang pertama adalah net present value atau NPV, benefit cost ratio, B atau C ratio, dan economic internal rate of return. Dari hasil analisis ini akan dibandingkan antara dua kondisi skenario dengan proyek dan kondisi tanpa proyek. Tinjauan pustakanya adalah sumber referensi utama adalah jurnal ilmiah, proceeding, buku-buku referensi. Referensi lainnya adalah majalah atau terbitan berkala yang bersesuaian, media digital, dan referensi yang dipublikasikan melalui internet. Selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama adalah volume lalu lintas. Bukhari dan Sufyan tahun 2002 menyatakan bahwa volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati satu titik atau penampang melintang jalan dalam satu satuan waktu. Satuannya dinyatakan dalam kendaraan atau jam atau jalur atau lajur. Jumlah tersebut terdiri dari bermacam-macam jenis kendaraan seperti mobil penumpang, bus dengan segala ukuran, truk ringan atau berat, kendaraan roda 2, kendaraan fisik seperti sepeda, becak dayung, gerobak, dan pejalan kaki. Masing-masing kendaraan tersebut dihitung per unit dalam aliran lalu lintas. Yang kedua adalah kecepatan dan waktu tempuh. Menurut Suryaningsih tahun 2010, kecepatan perjalanan kendaraan yang rendah menyebabkan biaya operasi kendaraan akan meningkat. Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan yang rendah disebabkan oleh faktor lalu lintas harian dan volume jam puncak tinggi, kondisi fisik, geometri, dan lingkungan jalan, dan komposisi kendaraan berat cukup besar. Menurut Tamin 2008, waktu tempuh adalah waktu total yang dibutuhkan dalam perjalanan, sudah termasuk berhenti dan tundaan, dari satu tempat ke tempat lain yang melalui rute tertentu. Menurut Anonim pada tahun 1997, kecepatan tempuh adalah kecepatan rata-rata ruang dari kendaraan ringan sepanjang segmen jalan. Kecepatan rata-rata dalam kilometer per jam dihitung sebagai sepanjang jalan dibagi waktu tempuh jalan tersebut. Berikutnya adalah biaya-biaya proyek. Menurut Departemen Pekerjaan Umum tahun 2005 nomor 13, biaya-biaya proyek meliputi biaya pengadaan tanah, administrasi dan sertifikasi, perancangan, konstruksi, dan supervisi. Estimasi biaya pengadaan tanah termasuk juga dalam biaya proyek yang nilainya disesuaikan dengan Kepres nomor 55/1993, Peraturan Kepala BPN nomor 1/1994,
dan pedoman pengadaan tanah untuk pembangunan jalan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Selanjutnya, kajian teori biaya operasi kendaraan atau BOK. Berdasarkan pedoman dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum tahun 2005, biaya operasi di kendaraan adalah biaya total yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kendaraan pada suatu kondisi lalu lintas dan jalan untuk satu jenis kendaraan per kilometer jarak tempuh. Satuannya rupiah per kilometer. Biaya operasi kendaraan terdiri dari dua komponen utama, yaitu biaya tidak tetap, meliputi biaya konsumsi bahan bakar, biaya oli, biaya konsumsi suku cadang, biaya upah tenaga, pemeliharaan dan biaya konsumsi ban, dan biaya tetap. Meliputi biaya depresi kendaraan, biaya awak kendaraan, biaya bunga, dan biaya overhead. Perhitungan BOK menggunakan metode Pacific Consultant International atau PCI. Selanjutnya adalah kajian teori nilai waktu perjalanan. Menurut Hans Herr tahun 1990 dan Suryaningsih pada tahun 2010 menyebutkan bahwa nilai waktu adalah nilai dari waktu yang pada saat beroperasinya satu kendaraan menuju suatu tempat tujuan dan digunakan sebagai bagian dari analisis ekonomi transportasi. Nilai ini meningkat apabila bertambah lamanya waktu perjalanan. Nilai waktu bervariasi menurut jenis perjalanan yang akan dilakukan. Dalam analisis ekonomi transportasi terhadap suatu proyek, salah satu aspek yang dinilai sebagai manfaat proyek tersebut adalah penghematan waktu perjalanan. Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 2005 menyebutkan bahwa penghematan waktu perjalanan diperoleh dari selisih perhitungan waktu tempuh untuk kondisi dengan proyek atau with project dan tanpa proyek atau without project. Perkiraan waktu tempuh perjalanan pada tahun dasar untuk berbagai jenis kendaraan diperoleh melalui survei lapangan. Nilai waktu yang digunakan dapat ditetapkan dari hasil studi nilai waktu yang menggunakan metode produktivitas. Straight preference atau refilled preference, metode yang digunakan dalam menentukan nilai waktu adalah metode produktivitas. Menurut Tamin tahun 2008, besaran nilai waktu beberapa kajian yang pernah dilakukan adalah seperti yang ditampilkan pada tabel. Dapat dilihat pada tabel nilai waktu setiap golongan kendaraan. Dan pada PT Jasa Marga jumlah mobil penumpang terbanyak itu 12.287 berupa bus dengan jumlah 18.534 dan truk 13.768. Selanjutnya kajian teori evaluasi kelayakan ekonomi. Evaluasi kelayakan ekonomi salah satunya adalah dengan pendekatan benefit cost analysis atau BCA yang sampai sekarang masih lazim digunakan oleh semua lembaga di dalam semua bidang seperti transportasi, industri, lingkungan, energi, telekomunikasi, riset, development, dan inovasi. Instruktur pendidikan, instruktur kesehatan, museum dan tempat wisata, taman teknologi, kawasan hijau, dan lain-lain yang bertujuan untuk membantu para pengambil kebijakan dalam mengevaluasi kelayakan suatu proyek, menurut Sarto D. 2014. BCA adalah sebuah teknik evaluasi ekonomi yang dapat digunakan untuk menilai apakah proyek tersebut layak atau tidak dilaksanakan, atau layak dilaksanakan tapi dengan beberapa syarat pertimbangan. Analisis ini memberikan informasi tentang biaya dan manfaat dari skenario yang berbeda untuk mendapatkan kondisi di mana manfaat melampaui biaya. Selanjutnya adalah kajian teori benefit cost ratio atau BCR. Menurut Tamin tahun 2008, BCR adalah rasio antara present value benefit dibagi dengan present value cost. Hasil BCR dari suatu proyek dikatakan layak secara ekonomi bila nilai BCR lebih besar dari 1. Adapun persamaan untuk metode ini dapat dilihat BCR sama dengan present value benefit dibagi capital cost. Selanjutnya adalah kajian teori net present value atau NPV. Menurut Tamin tahun 2008 menyatakan bahwa NPV adalah selisih antara present value benefit dengan present value cost. Hasil NPV dari suatu proyek dikatakan layak secara ekonomi adalah yang menghasilkan nilai NPV bernilai positif. Persamaan umum untuk metode ini adalah sebagai berikut. NPV sama dengan sigma NT sama dengan 0, BT dikurang GT dibagi 1 ditambah R akar T, di mana
NPV sama dengan nilai bersih sekarang, BT sama dengan besaran total dari komponen manfaat proyek pada tahun T, CT sama dengan besaran total dari komponen biaya pada tahun T, N sama dengan umur ekonomi proyek yang dikaji, R sama dengan tingkat suku bunga atau persen per tahun, T sama dengan umur ekonomi proyek dimulai dari tahap perencanaan sampai akhir umur rencana jalan. Berikutnya adalah kajian teori Economic Internal Rate of Return. Menurut Tamin tahun 2008, Economic Internal Rate of Return digunakan untuk mengetahui tingkat suku bunga pada nilai NPV sama dengan 0. Nilai IRR dari suatu proyek harus lebih besar dari nilai suku bunga yang berlaku atau yang ditetapkan metode tingkat pengembalian. Berdasarkan pada penentuan nilai tingkat suku bunga yang berlaku, di mana semua keuntungan masa depan yang diekuivalenkan ke nilai sekarang. Nilai persentase EIRR dapat dicari dengan cara coba-coba. Adapun persamaan untuk EIRR adalah EIRR sama dengan I1 ditambah I2 dikurang I1 dikali NPV 1 dibagi NPV 2 dikurang NPV 1, di mana EIRR sama dengan Economic Internal Rate of Return. I1 adalah suku bunga diskonto yang menghasilkan NPV negatif terkecil. I2 suku bunga diskonto yang menghasilkan NPV positif terkecil. NPV 1 adalah nilai sekarang dan menggunakan I1. NPV 2 adalah nilai sekarang dan menggunakan I2. Selanjutnya, kita masuk ke dalam metode penelitian. Lokasi penelitian yang ditinjau adalah Simpang Surabaya di Kota Banda Aceh, yang merupakan sebuah simpul pertemuan 4 jalan arteri primer. Lokasi ini sedang dibangun flyover pada koridor Jalan Tengku Imum, Lueng Bata, sampai Jalan Tengku Cik Ditiro sepanjang 900 meter, seperti data yang diperoleh dari laporan studi kelayakan dari Bina Marga. Metode penelitian menurut sumber data. Untuk melakukan penelitian ini diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer diperlukan untuk penelitian ini berupa data lalu lintas, kecepatan dan waktu tempuh, sedangkan data sekunder berupa data penunjang yang diperoleh dari instansi pemerintah, antara lain data biaya pembangunan flyover yang diperoleh dari Bina Marga Aceh, data produk domestik regional bruto atau PDRB dan untuk Provinsi Aceh, dan data jumlah penduduk yang diperoleh dari kantor BPS Aceh. Hal ini untuk membedakan pada laporan feasibility study yang dibuat oleh Bina Marga pada tahun 2014 di mana menggunakan data PDRB Kota Banda Aceh. Selanjutnya, kita akan masuk dalam metode pengumpulan data. Yang pertama adalah volume lalu lintas. Pengamatan lalu lintas atau traffic accounting survey dilakukan pada salah satu titik lokasi yaitu ruas jalan existing yaitu koridor Jalan Tengku Imum Lueng Bata sampai Jalan Tengku Cik Ditiro sepanjang 900 meter selama 3 hari dalam seminggu, yang dimulai dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 7 malam. Pengamatan dilakukan pada dua arah yaitu arah timur dan barat. Volume lalu lintas yang dihitung adalah untuk jenis kendaraan golongan 1 yaitu mobil sedan, golongan 2A yaitu mobil bus, dan golongan 3B yaitu mobil truk, dan kendaraan roda 2 MC atau MC. Hasil dari trafficking counting survey ini adalah berupa komposisi volume lalu lintas selama 12 jam survei. Pengamatan lalu lintas dilakukan pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Pada penelitian ini diperkirakan volume lalu lintas yang akan menggunakan flyover adalah arah lalu lintas dari Lueng Bata menuju kota. Pengamatan lalu lintas dilakukan pada kondisi volume lalu lintas existing atau kondisi tanpa flyover, dan volume lalu lintas rencana atau kondisi setelah adanya flyover. Berikutnya adalah waktu tempuh dan kecepatan. Untuk menentukan waktu tempuh dan kecepatan menggunakan metode license plate method dengan cara pencatatan nomor polisi kendaraan. Untuk ruas jalan existing yaitu arah barat sampai timur berupa Jalan Tengku Imum, Lueng Bata sampai Jalan Tengku Cik Ditiro. Pengamatan pencatatan nomor polisi kendaraan untuk daerah asal bertempat di lokasi Lueng Bata arah timur Simpang Surabaya Kota Banda Aceh. Sedangkan pencatatan nomor polisi kendaraan untuk daerah tujuan bertempat di gedung keuangan Jalan Tengku Cik Ditiro yang merupakan akhir dari rencana pembangunan flyover. Pengamatan kecepatan dan waktu tempuh
Lalu lintas ada beberapa kondisi yang perlu dilihat, yaitu kondisi existing atau sebelum ada flyover dan kondisi setelah adanya flyover. Selanjutnya adalah biaya operasi kendaraan atau BOK. Penghematan BOK diperoleh dari selisih BOK pada kondisi sebelum dengan sesudah adanya flyover. Nilai BOK yang dihitung dalam penelitian ini adalah BOK untuk kendaraan golongan 1 berupa sedan, golongan 2A berupa bus, golongan 2B berupa truk, dan menggunakan metode PCI atau metode DUCM yang digunakan pada laporan studi kelayakan sebelumnya oleh Bina Marga. Selanjutnya adalah evaluasi kelayakan ekonomi. Evaluasi kelayakan ekonomi dilakukan setelah diperoleh nilai penghematan BOK dan nilai waktu. Evaluasi ini menggunakan metode Benefit Cost Analysis atau BCI, yaitu evaluasi kelayakan berdasarkan indikator ekonomi, BCR, NPV, dan IRR. Evaluasi kelayakan ini bertujuan untuk membandingkan besarnya biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari pembangunan jalan alternatif flyover yang didapat dalam masa sekitar 20 tahun ke depan. Hasil evaluasi ini akan dibandingkan dengan hasil dari studi kelayakan yang sudah dilakukan oleh Bina Marga pada tahun 2014, di mana nilai BCR sama dengan 1,88, NPV sama dengan 179.828,106 rupiah, di mana nilai BCR sama dengan 1,88, di mana nilai BCR sama dengan 1,88, NPV sama dengan 179.828.106.275 rupiah, dan IRR sama dengan 22,47% selama periode 20 tahun. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah volume lalu lintas. Berdasarkan hasil pengamatan selama 3 hari di lapangan, volume lalu lintas pada kondisi jalan existing untuk arah barat dan timur, dari Jalan Tengku Imum Leung Bata sampai Jalan Tengku Cik Ditiro, dapat dilihat pada tabel 3 dan 4. Selanjutnya adalah kapasitas jalan. Penentuan nilai kapasitas dapat dengan memasukkan faktor-faktor penyesuaian sesuai dengan pedoman pada MKJI 1997. Berdasarkan hasil pengumpulan data didapat kapasitas jalan Tengku Imum Leung Bata dengan kapasitas dasar jalan untuk existing yang memiliki tipe jalan 4/2D adalah 1650 SMP per jam per lajur. Dengan lajur efektif 2 lajur, maka untuk 2 lajurnya adalah 1650 dikali 2 sama dengan 3300. Lebar lajur lalu lintas efektif adalah 3,5 meter per lajur, maka diperoleh faktor penyesuaian kapasitas untuk pengaruh lebar lajur sebesar 1. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data terdapat untuk waktu tempuh dan kecepatannya adalah hasil survei di lapangan yang telah dilakukan. Waktu tempuh rata-rata kendaraan untuk jalan existing didapatkan 0,07 jam atau 4,2 menit dengan jarak tempuh 0,9 km. Sedangkan untuk jalan alternatif flyover dengan kecepatan rencana 60 km per jam, maka waktu tempuh kendaraan diperoleh sebesar 0,02 jam atau 0,9 menit dengan jarak tempuh 0,9 km. Selisih waktu tempuh untuk kedua jalan existing dengan jalan flyover adalah sebesar 0,05 jam atau 3 menit. Selanjutnya adalah analisa biaya proyek. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Bina Marga Provinsi Aceh, rencana anggaran biaya untuk pekerjaan pembangunan jalan flyover adalah 0,9 km panjang jalan dengan lebar badan jalan 2 dikali 7 meter. Dengan median jalan 1 meter, biaya peningkatan jalan alternatif ini sebesar 234.344.432 rupiah. Sudah termasuk PPN 10%. Biaya perencanaan sebesar 4.025.053.218 rupiah dan biaya pengawasan 3.789.914 rupiah. Biaya pemeliharaan rutin sebesar 168.540.000 per tahun dan biaya pemeliharaan berkala sebesar 337.080.000 rupiah.
per 5 tahun. Selanjutnya adalah biaya penghematan biaya operasional kendaraan atau BOK. Dari hasil penelitian didapatkan BOK untuk mobil penumpang di jalan existing sebesar Rp3.307 per kendaraan per kilometer, dan untuk jalan alternatif flyover sebesar Rp1.473 per kendaraan per kilometer. Penghematan BOK yang didapat dari kedua alternatif rute jalan untuk mobil penumpang sebesar Rp1.833 per kendaraan per kilometer. BOK untuk bus di jalan existing sebesar Rp9.340 per kendaraan per kilometer. Dan untuk jalan alternatif flyover sebesar Rp3.300 per kendaraan per kilometer. Penghematan BOK didapat dari kedua rute jalan untuk bus sebesar Rp6.041 per kendaraan per kilometer. Sedangkan BOK untuk truk di jalan existing sebesar Rp8.068 per kendaraan per kilometer, dan untuk jalan alternatif flyover sebesar Rp2.911 per kendaraan per kilometer. Penghematan BOK yang didapat dari kedua rute jalan untuk truk sebesar Rp5.158 per kendaraan per kilometer. Untuk lebih jelasnya, besarnya selisih BOK dari kedua ruas tersebut dapat dilihat pada tabel 5. Jumlah penghematan BOK selama 25 tahun masa analisa mencapai Rp58.365.743.098. Selanjutnya adalah penghematan nilai waktu. Penghematan nilai waktu perjalanan merupakan keuntungan dari pembangunan jalan flyover. Hasil perhitungan penghematan nilai waktu untuk masing-masing ruas selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6. Selanjutnya adalah evaluasi kelayakan ekonomi. Hasil studi kelayakan ini dibanding dengan hasil studi kelayakan yang sudah dilakukan oleh Bina Marga. Adapun hasil studi kelayakan terdahulu yang sudah dilakukan oleh Bina Marga pada tahun 2014 dengan kondisi asumsi dan metode yang berbeda, maka diperoleh pada discount rate 15%, nilai BCR sama dengan 1,88, nilai NPV sama dengan Rp199.828.106.275 dan nilai EIRR diperoleh sebesar 22,47%. Yang pertama ada benefit cost ratio atau BCR. Dalam BCR ini, BCR merupakan perbandingan antara nilai manfaat dengan biaya. Nilai BCR diperoleh pada tahun ke-25 analisa sejak jalan dibuka pada discount rate 10% adalah 2, discount rate 15% adalah 1,23, dan pada discount rate 18% adalah 0,96. Berdasarkan nilai BCR-nya sesuai dengan syarat kelayakan atau syarat BCR lebih dari 1, maka nilai BCR menunjukkan pembangunan jalan flyover ini mulai memberi keuntungan pada tahun ke-25. Nilai discount rate berada pada 17,5%. Yang kedua adalah net present value atau NPV. NPV adalah keuntungan bersih dari pelaksanaan proyek setelah dikurangi biaya proyek. Nilai NPV yang diperoleh tahun ke-25 sejak jalan dibuka pada discount rate 10% adalah Rp188.782.945.937. Pada discount rate 15% bernilai Rp41.391.999.871, dan pada discount rate 18% dinilai negatif, yaitu Rp6.502.646.207. Nilai MPV dari ketiga diskon rate di atas yang bernilai positif pada diskon rate 10% dan pada diskon rate 15%. Sedangkan pada diskon rate 18% nilai negatif. Berdasarkan nilai analisis nilai MPV tersebut, keuntungan yang diperoleh untuk pembangunan jalan flyover ada pada diskon rate 17,5%. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan pembangunan jalan flyover yang terletak di Jalan Tengku Imo Melayang Bata sampai Jalan Tengku Cik Ditiro diperkirakan akan selesai pada tahun 2017 dengan panjang flyover 900 meter. Pekerjaan jalan ini mulai dari depan gedung sosial sampai ke Geluang Bata. Pembangunan flyover bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemacetan pada Simpang Surabaya. Waktu tempuh rata-rata pada
jalur existing yang akan dibangun flyover adalah 0,07 jam, sedangkan waktu tempuh rata-rata pada jalur alternatif dengan flyover adalah 0,2 jam. Jadi terdapat perbedaan waktu tempuh dan dari kondisi existing dengan kondisi sesudah ada flyover sebesar 0,05 jam. Besaran BOK untuk mobil penumpang di jalan existing sebelum pembangunan flyover sebesar Rp3.307, bus besar Rp9.340 dan truk sebesar Rp8.063. Sedangkan BOK untuk mobil penumpang di jalan alternatif setelah pembangunan flyover sebesar Rp1.473, bus sebesar Rp3.300 dan truk sebesar Rp2.911. Terdapat selisih BOK dari kedua kondisi tersebut sebesar Rp1.833. Untuk mobil penumpang Rp6.041, untuk bus dan truk sebesar Rp5.158. Kriteria kelayakan ekonomi dalam penelitian ini dihitung dengan diskon rate 10%, 15%, dan 18%. Nilai BCR lebih dari 1 hanya diperoleh pada diskon rate 10% dan pada diskon rate 15% yang menunjukkan bahwa peningkatan jalan alternatif dengan flyover ini layak untuk dilakukan karena perbandingan dari nilai manfaat akan lebih besar daripada biaya proyek yang dikeluarkan. Nilai NPV dari kedua diskon rate tersebut di atas yang bernilai positif ada pada diskon rate 10% dan pada diskon rate 15%. Sedangkan nilai IRR pada penelitian ini diperoleh pada diskon rate 17,5%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jalan flyover mempunyai manfaat untuk dilakukan bila nilai IRR dengan diskon rate di bawah 17,5%. Sementara hasil studi kelayakan terdahulu yang sudah dilakukan oleh Bina Marga pada tahun 2014 dengan kondisi metode berbeda maka diperoleh pada diskon rate 15%, nilai BCR sama dengan 1,88, nilai NPV sama dengan Rp79.828.106.275 dan nilai IRR diperoleh sebesar 22,47%. Selanjutnya kita akan memasuki dalam kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap kajian kelayakan ekonomi dan hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Bina Marga pada rencana pembangunan jalan flyover yang berlokasi di Simpang Surabaya, yaitu Jalan Tengku Imam Leong Bata, sampai Cik Ditiro dengan analisis ekonomi transportasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah penghematan biaya operasional kendaraan jika arus lalu lintas melewati flyover sebesar Rp1.833 per kendaraan untuk mobil penumpang, Rp6.041 per kendaraan untuk bus, dan Rp5.158 per kendaraan untuk truk. Yang kedua adalah penghematan nilai waktu perjalanan yang diperoleh jika arus lalu lintas melewati jalur flyover adalah sebesar Rp3.958 per kendaraan untuk mobil penumpang, Rp39.675 per kendaraan untuk bus, dan Rp4.134 per kendaraan untuk truk. Yang ketiga adalah berdasarkan hasil evaluasi kelayakan ekonomi pada penelitian ini, maka pembangunan jalan flyover pada tahun ke-25 sejak jalan ini dibuka sudah memenuhi kelayakan ekonomi, di mana pada diskon rate 10% nilai BCR sama dengan 2, nilai NPV sama dengan Rp188.789.945.937. Diskon rate 15%, nilai BCR-nya adalah 1,23 dan nilai NPV sama dengan Rp41.391.699.871. Dan pada diskon rate 18%, nilai BCR-nya sama dengan 0,96 dengan nilai NPV-nya adalah Rp6.502.646.207. Sedangkan hasil studi kelayakan feasibility study yang sudah dilakukan oleh Bina Marga sebelumnya diperoleh pada diskon rate 15% dengan nilai BCR yaitu 1,88 dan nilai NPV adalah
Rp179.828.106.275. Yang keempat adalah nilai IRR yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu pada diskon rate 17,5%, menunjukkan bahwa pembangunan flyover sangat layak untuk dilaksanakan dengan bunga pinjaman bank sampai dengan 17,5%. Sedangkan nilai IRR dari hasil studi kelayakan terdahulu yang sudah dilakukan oleh Bina Marga sebesar 22,47%. Kemudian kita memasuki saran. Di sini sarannya adalah hasil penelitian, maka diberikan saran itu untuk mendapat nilai manfaat yang lebih banyak terhadap pembangunan flyover. Sebaiknya manfaat terhadap parameter lain seperti dampak terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat juga perlu diperhitungkan agar hasil yang didapatkan lebih memuaskan, dan diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan pada masa yang akan datang. Baiklah, sampai di sini saja ulasan saya mengenai evaluasi kelayakan ekonomi pembangunan flyover Simpang Raya Surabaya di Kota Banda Aceh. Saya ucapkan terima kasih kepada penulis Ruslan, Muhammad Isya, dan Reni Anggreni. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.